dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas pelajaran yang ketujuh, yakni berani. Jadi sebelum kita belajar, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini untuk pelajaran yang ketujuh sebenarnya ada dua pokok materi. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan membahas salah satunya. Yang akan kita bahas adalah salah satu kisah dari Nabiullah, yakni kisah Nabi Saleh. Jadi yang dibahas pada kesempatan ini adalah kisah keberanian Nabi Saleh alaihi salam. Jadi sebelum menjadi nabi, Saleh alaihi salam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya yang disebut Samud sangat menghormati Saleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ini terdapat dalam surah Hud ayat 61. Baik. Selanjutnya, jadi setelah mendengarkan seruan dari Nabi Saleh, maka kaumnya atau kaum Samud tadi, kaum Nabi Saleh berkata, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna
wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Yang artinya, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Ini terdapat dalam surah Hud ayat 62. Jadi adik-adik sekalian, Nabi Saleh ini merupakan Nabiullah. Sebelum menjadi seorang nabi, dia sangat disegani oleh umatnya atau kaumnya. Namun setelah Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya supaya menyembah Allah, maka kaumnya ini menjawab bahwa sebelum engkau katakan ini untuk menyembah Allah, maka engkau adalah orang yang kami harapkan. Tapi pada saat itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh itu kaumnya diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Maka kaumnya banyak yang tidak mau, karena kaumnya itu mempunyai tempat sesembahan tersendiri yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka. Makanya mereka menolak ajaran Saleh. Demikianlah kaum Nabi Saleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Saleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun qarib." Artinya, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Ini terdapat dalam surah Hud ayat 64. Jadi diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluarlah unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan naqatullah atau unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mula-mulanya kaum Samud sangat terkejut. Maka berimanlah beberapa orang di antara mereka. Namun sebahagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Saleh alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, "Kita harus melenyapkan Saleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Saleh." Lalu ada 9 laki-laki yang menyerang unta itu. Akhirnya unta itu pun terkubur.
Jadi karena kaumnya atau kaum Samud ini, kaumnya Nabi Saleh ini meminta kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan sebuah mukjizat yang menandakan bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah. Maka Allah memberikan Nabi Saleh sebuah mukjizat. Maka batu gunung itu terpecah dan keluarlah unta di dalamnya. Unta ini lahir dengan secara yang tidak umum. Biasanya kan unta itu dilahirkan oleh ibunya. Ini unta keluar dari dalam batu, ya, dari pecahan batu, ya, dan disebut sebagai naqatullah atau unta Allah. Karena unta ini lahir dari sesuatu yang tidak lazim atau tidak umum, maka ini bukan unta biasa, melainkan ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh untuk memperlihatkan bahwa betul-betul Nabi Saleh ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kaum Saleh ini atau kaum Samud ini, ya, terkejut dengan kejadian ini. Maka berimanlah beberapa orang di antara mereka. Jadi ada yang mengikuti Nabi Saleh. Namun ada juga yang tetap dalam keadaan kafir, tidak mau mempercayai Nabi Saleh. Bahkan mereka memusuhi Nabi Saleh, memusuhi untahnya. Bukan hanya memusuhi Nabi Saleh, tapi memusuhi unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh itu. Kebenciannya terhadap Nabi Saleh itu membuat mereka menjadi benci juga terhadap unta. Maka mulailah mereka ingin membuat suatu persekongkolan, ingin merencanakan pembunuhan terhadap Saleh. Namun mereka terlebih dahulu membinasakan untanya Saleh. Nah, kemudian setelah membinasakan untanya Saleh, nantinya mereka juga berencana membunuh Nabi Saleh. Jadi lalu ada 9 laki-laki yang menyerang unta itu. Akhirnya unta itu pun terkubur. Selanjutnya Allah mengisahkan, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Ya. Artinya, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Ini dikisahkan dalam surah Al-Qamar ayat 29. Jadi selanjutnya, Nabi Saleh mengetahui apa yang terjadi. Nabi Saleh sudah tahu bahwa untahnya dibunuh oleh kaumnya. Lalu dengan gagah berani, beliau pun marah menemui kaumnya. Ya, disinilah letak keberanian Nabi Saleh. Dia menemui kaumnya dengan keadaan marah. Saleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud pun tetap menentang. Kalaulah azab Allah itu ada, kata kaum Samud, ya, kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Begitulah letak keegoisan dari kaumnya ini. Dia menentang Nabi Saleh bahwa kalau memang azab Allah itu ada, maka datangkan. Seakan-akan mereka tidak takut akan adanya azab. Maka Nabi Saleh pun berkata, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Artinya, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi Nabi Saleh menyeru kepada mereka yang membangkang bahwa silahkan bersukaria selama 3 hari.
dan akan datang azab Allah. Karena azab Allah itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Pasti akan datang. Ini dikisahkan dalam surah Hud ayat 65. Jadi setelah itu Nabi Saleh alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa kaifa kana adzabi wa nuzur? Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir." Ya. Jadi artinya, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpahkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Ini dikisahkan dalam surah Al-Qamar ayat 30 sampai 31. Jadi Nabi Saleh pun meninggalkan kaumnya yang tidak mau mendengarkan seruan Nabi Saleh. Jadi sesuai janjinya Allah, setelah 3 hari maka datanglah suara yang sangat keras yang menghancurkan gunung-gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Maka diazablah, binasalah kaum Samud pada saat itu karena menolak seruan Nabi Saleh. Mereka membangkang ajaran Allah. Mereka tidak percaya akan adanya Allah. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab kalau memang itu ada. Dan inilah bukti bahwa azab itu benar-benar ada. Jadi adik-adik, sebagai kesimpulan bahwa di materi ini kita diceritakan bahwa Nabi Saleh itu adalah Nabiullah yang diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum Samud. Namun kaum Samud membangkang, bahkan mereka menentang dan melawan Nabi Saleh. Mereka menantang bahwa kalau azab Allah itu ada, silahkan turunkan. Dan benar saja, azab Allah itu benar-benar datang dan binasalah mereka. Jadi selain dari keberanian Nabi Saleh yang bisa kita jadikan contoh, Nabi Saleh melawan kaumnya dari kezaliman mereka. Nabi Saleh ini menyeru kaum-kaum Samud yang keras kepala ini tidak mau mendengarkan ajakan dari Nabi Saleh. Itu merupakan sesuatu yang sangat berani, ya. Kita juga, selain itu kita juga harus melihat dari cerita ini, kisah ini, bahwa kita tidak boleh menentang ajaran Allah. Ketika ada ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, kita ikuti. Jangan sampai kita membangkang dan kita diazab seperti yang terjadi pada kaum Samud itu. Baik adik-adik, itulah materi kita. Selanjutnya saya akan memberikan contoh latihan, ya. Saya akan memberikan latihan kepada adik-adik untuk dikerjakan. Yang pertama, Nabi Saleh alaihissalam adalah utusan. Nomor 2, salah satu sikap Nabi Saleh alaihissalam adalah. Yang ketiga, Nabi Saleh alaihissalam mengajak umatnya untuk. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengikuti materi ini dari awal sampai sekarang, tentunya ini akan mudah bagi adik-adik untuk mengerjakannya. Oke adik-adik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.